Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor permintaan. 1. Harga barang komplementer dan barang substitusi. Ketika harga salah satu barang naik, konsumen cenderung untuk mengonsumsi barang lain yang sejenis atau barang lain yang dapat menggantikan barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Pada barang substitusi, peningkatan harga satu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain yang menjadi substitusinya. Peningkatan harga suatu barang akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang yang menjadi komplementernya. Yang kedua adalah jumlah pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, konsumen cenderung menurunkan pembeliannya terhadap barang dan jasa. Namun, ada barang dan jasa tertentu yang permintaannya meningkat ketika pendapatan konsumen bertambah, atau permintaannya meningkat ketika pendapatan konsumen berkurang. Barang-barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan meningkat dinamakan barang inferior. Sementara itu, barang-barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatan meningkat dinamakan barang normal. 3. Jumlah dan karakteristik penduduk. Jumlah konsumen akan memengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah penduduk yang menjadi konsumen, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Selain jumlahnya, struktur usia penduduk juga akan memengaruhi permintaan barang dan jasa tertentu. Permintaan barang dan jasa di suatu wilayah juga ditentukan oleh kegiatan perpindahan penduduk. 4. Perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Hal ini juga tidak lepas dari perkembangan zaman dan teknologi. Perubahan selera tidak hanya terjadi dalam penggunaan alat-alat elektronik seperti ponsel pintar, tetapi juga dalam gaya hidup lainnya, seperti mode, selera kuliner, hingga alat transportasi. Di dunia mode, tren kecantikan natural khas Korea semakin digemari dan menggantikan tren yang lebih dahulu ada, misalnya tata rias dan pakaian yang serba glamor. Di dunia kuliner, semakin banyak permintaan akan makanan eksperimental dan cepat saji. Sementara itu, di bidang transportasi, penyedia jasa layanan transportasi online semakin digemari masyarakat dan menggeser transportasi umum konvensional. Pergeseran tersebut membuat permintaan akan hal yang sedang digemari tersebut meningkat, sedangkan permintaan hal yang konvensional bergeser semakin menurun. 5. Perkiraan dan harapan masyarakat di masa mendatang. Perkiraan dan harapan juga dapat memengaruhi permintaan. Ketika krisis ekonomi mulai melanda Indonesia, situasi ekonomi di dalamnya menjadi tidak menentu. Akibatnya, banyak masyarakat merasa khawatir dan memperkirakan bahwa resesi akan berkepanjangan. Dampak dari perkiraan tersebut adalah banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong membeli dan menimbun bahan pangan pokok, bahan bakar minyak, atau bahan lainnya. Alasannya adalah masyarakat khawatir jika resesi membuat harga bahan-bahan yang mereka beli semakin meningkat di kemudian hari, atau bahkan bahan-bahan tersebut hilang dari peredaran akibat tak lagi diproduksi. 6. Hari Raya Keagamaan. Keberadaan hari raya keagamaan turut menjadi faktor penentu tinggi rendahnya tingkat permintaan atas barang dan jasa di masyarakat. Menjelang hari raya keagamaan, permintaan akan barang-barang yang berhubungan dengan hari raya tersebut semakin meningkat. Sebagai contoh, menjelang hari raya Idul Fitri, permintaan ketupat dan kue-kue kering untuk disuguhkan di hari raya semakin meningkat. Contoh lain yang menunjukkan tingginya permintaan sebagai akibat hari raya keagamaan adalah tingginya permintaan tiket alat transportasi. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi mudik atau kembali ke kampung halaman ketika hari raya keagamaan menjelang. Akibat tradisi ini, permintaan tiket pesawat, tiket kereta api, dan tiket kapal untuk kembali ke kampung halaman melonjak tinggi. 7. Kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan
Kebijakan ekonomi turut memengaruhi naik turunnya permintaan. Ketika kondisi sosial masyarakat sedang rawan konflik, tingkat keamanan akan semakin menurun. Jika situasi keamanan kacau, permintaan akan jasa keamanan seperti satpam dan hansip meningkat. Toko-toko dan perkantoran menambah tenaga keamanan mereka. Penduduk yang tinggal di perumahan elit akan menyewa jasa keamanan untuk menjaga rumah dan harta benda mereka. Sementara itu, sebagian besar orang cenderung akan mengurungkan niat untuk beraktivitas di luar rumah. Hal ini mengakibatkan permintaan beberapa barang dan jasa, misalnya bahan bakar minyak dan jasa transportasi, semakin menurun. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.